Bagi kita semua, kembali lagi dengan latihan Sabusan Opsit, masuk pada tugas 3. Untuk tugas 3 sama seperti dan sebelumnya, kita jangan lupa dulu memberikan like, suka pada video materi 3 ya. Untuk materi 3 kita kasih like dulu. Tugasnya yaitu duplikasikan sheet tugas 2, simpan dengan nama tugas 3. Silakan refresh data, berikan penanda pada selnya baik menggunakan background, teks atau bold. Silakan diubah menjadi huruf kapital 10 data yang ada, berikan penandaan pada selnya baik menggunakan background, teks atau bold. Merekam proses menjadi video di channel YouTube masing-masing. Ya, kita masuk ke Google Spreadsheet kita. Untuk tugas yang pertama yaitu kita menduplikasikan dulu tugas 2 dengan memberi nama tugas 3. Kita rename dengan nama tugas 3. Ya, ini adalah duplikat dari tugas 2 yang dikerjakan di tugas 3 atau sheet 3. Setelah itu kita mensort pencarian ya. Untuk mensort pencarian itu tekan CTRL F. Ini fungsinya untuk mencari. Misalkan kita mencari keterangan dari pembayaran listrik. Ya, ini sudah ketemu. Kita kasih warna menandakan. Kalau sudah, kita masuk ke Ctrl H, CTRL H. Kita ganti nama tagihan listrik. Jadi setiap nama pembayaran listrik akan berganti nama dengan namanya tagihan listrik. Kita gunakan untuk ganti semua sheet ya. Sorry, lupa belum kita ini tadi pembayaran listrik. Kita ganti nama dengan tagihan listrik. Kita gunakan untuk ganti semuanya ya. Ganti semua lembar, mengganti dengan nama tagihan listrik. Sudah selesai. Pembayaran air. Kita ganti dengan nama tagihan air. Ganti semuanya. Pembelian ATK. Ganti dengan
ada 100 tab data yang berarti akan ganti dengan ATK2 nasib. Oke, selesai. Nah, kalau sudah, kita lanjut lagi, yaitu dengan pembulatan angka. Pembulatan angka ini ada 3 rumus yang harus kita ingat. Yang pertama yaitu round, itu pembulatan angka ke atas atau ke bawah, sedangkan rounddown pembulatan angka ke bawah, sedangkan roundup pembulatan angka ke atas. Kita mulai dulu pembulatan angka yang pertama, yaitu adalah round. Ketik di sini round sama dengan round. Kita cari di sini, dia sudah menjelaskan pembulatan angka sesuai dengan aturan standar, ya. Round, nilai, dan tempat. Kita ambil pada yang debit, tutup kurung, enter, otomatis ya. Kenapa di sini kosong? Karena di sini belum tidak ada datanya. Contoh, kalau kita isi sini datanya ada 500, dia akan berubah ya. Nah, sekarang setelah round, kita masuk adalah roundup. Untuk roundup itu pembuatan angka ke atas sama dengan membuatkan angka ke atas. Contoh yang kita ambil pada kolom saldo, ntar otomatis. Karena saya tidak menggunakan desimal di belakang, jadi tidak ada pembulatan yang berubah ya, sepertinya. Setelah itu roundup, dan terakhir itu rounddown. Ya, untuk rounddown itu fungsinya adalah pembulatan angka ke bawah sama dengan rounddown ya, membulatkan angka ke bawah. Kita ambil sama pada kolom saldo, kolom enter ya, otomatis. Setelah kita melakukan pembulatan angka, kita masuk ke upper ya. Itu adalah membesarkan huruf, sedangkan lower itu adalah memperkecil huruf. Sama dengan ya, di sini dia berfungsi mengkonversi string yang ditentukan ke huruf besar. Contoh, saya mengambil pada kolom B4 ya. Nah, enter. Dia otomatis tanggal tadi yang huruf kecil akan berubah menjadi huruf besar. Setelah upper, kita masuk ke lower. Kita masuk ke lower, yaitu mengecilkan huruf. Kita sambungkan lower, yaitu mengkonversi string
itu ke huruf kecil. Kita cari, yaitu pada kolom keterangan, yaitu pada kolom C4. Kurung enter. Otomatis dia akan berubah menjadi kecil. Setelah kapitalisasi huruf, kita masuk ke gabungan dari isi sel. Untuk gabungan isi sel, rumusnya adalah gabungan isi sel. Rumusnya adalah concatenate, itu merangkai string satu sama lain. Di sini keluar perintahnya string 1 saya ambil pada saldo awal pada kolom C4, tanda titik koma. Tanda titik koma ini dia membaca setelah data pertama akan ada lagi data berikutnya, yaitu dia meminta gabungan dari string ke berikutnya, yaitu saya ambil pada kolom saldo, yaitu tidak, saya coba pada kolom debit dulu, pada kolom debit. Titik koma, saya kasih tanda logika, koma, tanda kutip, titik koma, saya baca stringnya yang ketiga, yaitu pada kolom saldo. Ya, hasilnya adalah saldo awal 2.700.000, dan akhirnya adalah 2.700.000 juga. Ini adalah menggabungkan dari isi sel, dari string pertama, string kedua, dan ketiga. Pas kita ke bawah. Ya. Nah, sekarang kita masuk pada pemotongan kolom dan baris, ya. Untuk pemotongan kolom dan baris, kita sort baris mana yang akan kita kolom mana yang akan kita hapus. Klik kanan, yaitu hapus kolom. Ya, begitu juga baris. Klik kanan, hapus baris. Nah, inilah hasil tugas 1, yaitu menggunakan rumus-rumus pada latihan Google Sheet. Sekian dan terima kasih.